Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Wang Lin melarikan diri dan bersembunyi di balik gunung bersalju. Di persembunyiannya, Wang Lin masih merasakan bahaya di aliansi 4 sekte. Oleh karena itu dengan indera keilahiannya, Wang Lin mendeteksi roh bumi. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam, terbang ke arah ini dari sekte jiwa hitam. Di belakang roh bumi ada pemuda dengan kuas dengan santai mengejarnya. Pada saat yang sama Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menggerakkan tangannya dengan cepat. Banyak penghalang ditembakkan dari tangannya ke sekitarnya. Dia kemudian mengeluarkan bendera penghalangnya dan mengibaskannya. Bendera itu menutupi area tersebut dengan kabut hitam, tetapi kemudian menghilang dengan cepat. Tepat saat dia selesai melakukan semua ini, roh bumi tiba. Begitu tiba, ia melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan bumi menyerang Wang Lin. Saat kekuatan itu menyentuhnya, seteguk darah dimuntahkan. Transformasi asal dalam tubuhnya bergetar dan hampir pingsan. Pada saat yang sama sejumlah besar kabut hitam muncul. Lengan asap pembatas melesat keluar dan mengelilingi roh bumi. Tak lama kemudian, 8 cincin pembatas hitam muncul, membentuk sangkar dengan bendera pembatas untuk menjebak roh bumi. Wang Lin segera mundur. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia sama sekali tidak bisa menahan roh bumi. Namun dia tidak berniat melawannya sendiri. Dia hanya perlu menahan roh bumi di sini sampai pemuda dengan kuas itu tiba. Pertarungan akan berakhir saat itu. Beberapa saat kemudian, pemuda dengan kuas tinta itu tiba, tepat saat roh bumi hendak menghantam untuk ketiga kalinya. Mata pemuda itu masih terpejam saat tangannya menggerakkan kuas. Meski terlihat lambat, ia menggerakkannya dengan sangat cepat hingga diarahkan ke roh bumi. Wang Lin diam-diam mendesah. Ia mengarahkan tangannya ke udara dan segel hitam itu jatuh dari langit. Niat membunuh yang bercampur dengan pecahan jiwa itu turun seperti langit yang runtuh. Wajah roh bumi tiba-tiba menjadi sangat serius saat tubuhnya berubah menjadi lumpur hitam. Ia mencoba untuk melilit segel hitam itu. Pada saat itu pemuda itu membuka matanya yang memperlihatkan cahaya misterius. Tangannya bergerak lagi, menyebabkan sejumlah besar lumpur hitam yang diciptakan oleh roh bumi menghilang. Roh bumi menampakkan ekspresi putus asa saat pemuda itu mengangkat tangannya. Ia hendak melambaikan kuasnya lagi. Tetapi Wang Lin segera menyerbu ke bendera larangan dan menunjuk alisnya. Kekuatan hisap yang kuat muncul dan segera menyedot roh bumi ke dalam alis Wang Lin. Semua ini dilakukan dengan sangat cepat. Setelah itu dia tidak ragu untuk berteriak. Junior adalah murid sekte awan putih. Guruku adalah King Zong. Pemuda itu menatap Wang Lin dengan tatapan dingin, tetapi tangannya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Wang Lin mengambil banyak resiko untuk mencuri roh bumi ini dari genggaman orang lain. Dia memutuskan untuk tidak mengambil resiko mencoba mendapatkan roh unsur lainnya. Itu akan terlalu berbahaya. Jika dia melakukan satu kesalahan saja, dia akan mati. Selain itu, kerusakan pada bendera pembatasan menyebabkan hatinya sakit. Tepat pada saat itu tanah bergetar dan patung-patung es berbentuk ular dengan tangan manusia yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah. Patung-patung es itu mulai bersinar saat semuanya tiba-tiba terangkat ke udara. Semua patung es di seluruh aliansi 4 sekte terbang ke udara dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dan semua retakan di langit selain yang ada di tengah menghilang. Tak lama kemudian, aura biru tua yang kuat keluar dari celah di tengah. Begitu aura itu muncul, aura itu dengan cepat menyebar dan mengelilingi area sejauh 10.000 km di sekitarnya. Beberapa kultivator aliansi 4 sekte yang lemah terkena aura biru tua ini. Mereka langsung membeku dan berubah menjadi patung es. Bahkan transformasi asal mereka benar-benar membeku di tempat. Melihat kejadian ini, kultivator aliansi 4 sekte lainnya terkejut. Tekanan kuat segera keluar dari celah di tengah. Makhluk seukuran gunung kecil dengan tubuh ular perlahan turun dari celah. Tidak peduli apa yang disentuhnya, semuanya akan membeku menjadi balok es. Pada saat ini, makhluk bertubuh ular itu sudah turun setengah jalan. Anehnya bagian atasnya adalah manusia. Wang Lin sudah menduga bahwa makhluk itu akan sama dengan patung-patung es itu. Meskipun Wang Lin sudah memberitahu Zhou tentang masalah ini, namun Wang Lin tidak peduli apakah aliansi 4 sekte akan melakukan sesuatu atau tidak. Wang Lin berlari sampai aura biru berhenti menyebar. Lalu dia berhenti dan menatap langit dengan wajah muram. Pada saat ini Zhou yang berdiri di atas kepala naga itu mendengus dingin. Tiba-tiba naga hitam di bawahnya terbang ke udara. Ia membuka mulutnya, yang tampak seperti bisa melahap surga, dan menyerbu ke arah makhluk yang turun.
Aura biru tua tidak memiliki efek apapun pada naga hitam. Namun saat naga hitam itu menyerang makhluk itu, terdengar suara dingin dari dalam celah itu. "Tuan utusan, Susaku pernah berjanji untuk membantu kita. Jadi aku memintamu untuk membunuh naga hitam ini." Saat kata-kata itu keluar, seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang terurai keluar dari celah itu. Wanita ini sangat anggun. Sepertinya tidak ada hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Tetapi matanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat bermartabat. Saat wanita itu muncul, semua orang bahkan orang bodoh dapat melihat sekilas bahwa perbedaan antara dia dan wanita sebelumnya terlalu besar. Itu seperti membandingkan bulan yang terang dengan kunang-kunang. Setelah wanita itu muncul, dia melambaikan tangannya dan 4 sinar cahaya terbang ke arahnya dari 4 arah yang berbeda. Itu adalah roh unsur logam, kayu, air, dan api. Alis wanita itu berkerut. Ada satu hal yang hilang. Gurunya pernah mengatakan bahwa 5 roh elemennya muncul saat ia dilahirkan untuk melindunginya selamanya. 5 roh elemental tidak berada pada tahap akhir pembentukan jiwa saat mereka terbentuk. Mereka tumbuh bersama kupu-kupu merah. Setiap kali dia membuat terobosan, 5 roh elemental juga melakukannya. Semakin kuat kupu-kupu merah, semakin kuat pula 5 roh elementalnya. Adapun dari mana datangnya 5 roh elemental, tidak seorang pun tahu. Pada akhirnya guru kupu-kupu merah mengorbankan kultivasinya untuk mendapatkan petunjuk. Kupu-kupu merah memiliki tubuh 5 roh elemental. Dalam hidupnya, ia hanya akan menghadapi satu ujian. Begitu ia melewati ujian itu, ia akan memperoleh tubuh 5 roh elemental yang sebenarnya dan tidak akan pernah mengalami hambatan. Namun, meskipun gurunya telah menggunakan kultivasinya sebagai harga, dia masih tidak dapat memprediksi seperti apa ujiannya. Tepat sebelum perang ini, guru kupu-kupu merah tiba-tiba mendapat penglihatan. Dengan kesempatan ini, dia mampu mengetahui petunjuk tentang ujiannya. Itulah sebabnya sebelum peperangan, dia berpesan kepada kupu-kupu merah untuk menyerahkan 5 roh elemennya kepada kakak magang seniornya agar seniornya itu dapat memimpin Suyu ke dalam pertempuran melawan aliansi 4 sekte. Sebenarnya, semua ini berjalan sesuai rencana gurunya. Dengan menggunakan seniornya sebagai pengganti, kupu-kupu merah berhasil menghindari ujian ini. Akibatnya begitu seniornya meninggal, ujiannya akan berakhir dan jalan hidupnya di masa depan akan mulus. Itulah sebabnya dia keluar dari celah. Tetapi pada saat ini, ketika dia mengetahui bahwa salah satu dari 5 roh elemental telah menghilang, hatinya tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan ekspresinya menjadi suram. Ada 8 orang yang berdiri di belakangnya. Di antara 8 orang itu, 7 di antaranya berpakaian sama. Ada laki-laki dan perempuan di antara ke-7 orang itu. Dan mereka semua sangat tua karena mereka adalah 7 tetua Agung Suyu. Bahkan setelah kupu-kupu merah memasuki Suzaku, ke-7 orang ini akan tetap mengikutinya dan bertindak sebagai pengawalnya. Orang terakhir adalah seorang pria setengah baya yang mengenakan jubah hitam. Wajah orang ini berwarna kuning pucat, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Dia mengangguk malas setelah mendengar wanita itu berbicara, lalu melangkah maju dan segera tiba di antara naga hitam dan makhluk ular itu. Dia menatap naga hitam itu dan tersenyum. "Aku tidak punya hak untuk membunuh naga ini, tetapi aku bisa menghilangkan garis keturunannya." Setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tubuh Zhao Wutai bergetar dan mengeluarkan seteguk darah. Dia merasakan kehadiran kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini membuat tubuhnya melesat ke kejauhan seperti meteor. Darah yang dibantukan Zhao Wutai mengembun menjadi setetes darah ungu di tangan pria parubaya itu. Kemudian ia menjentikkan setetes darah itu ke alis naga hitam itu. Naga hitam itu mengeluarkan raungan penuh kesedihan. Tetapi di samping kesedihan itu, ada rasa kebebasan. Naga itu menatap tanah, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak saat jiwa seekor naga terbang keluar dan menghilang di kejauhan. Naga hitam itu dengan cepat berubah kembali menjadi gunung setelah kehilangan jiwa naga dan jatuh kembali ke tanah. Naga hitam itu tidak lagi melindungi aliansi 4 sekte. Saat gunung itu runtuh, suara yang dihasilkannya seperti sinyal yang memberitahu aliansi 4 sekte bahwa mereka akan hancur. Pria parubaya itu menghela nafas. Ia kembali ke sisi wanita itu dan terus tampak menyedihkan. Akhirnya, makhluk ular dengan tubuh bagian atas manusia itu turun sepenuhnya dari celah. Wanita berjubah putih itu mendarat dengan lembut di kepala makhluk ular itu. Dia menunjuk ke tanah dan makhluk ular itu menyemburkan aura biru tua. Saat aura ini muncul, aura itu mulai menyebar dengan cepat. Tidak peduli siapa itu, jika mereka menyentuh aura ini, mereka hanya akan bisa melawan sedikit sebelum berubah menjadi patung es. Para pembudidaya formasi jiwa tidak terkecuali. Wang Lin menatap pemandangan di hadapannya. Kulit kepalanya mati rasa. Meskipun dia sangat jauh dari wanita itu, kecepatan aura biru tua itu terlalu tinggi. Tanpa sepatah kata pun,
Dia mengenakan ketapong jerami dan melarikan diri. Dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk melarikan diri dari aura biru tua itu. Tujuannya adalah tempat Zhou Wutai terlempar. Saat aura biru tua itu menyebar, seluruh aliansi 4 sekte berubah menjadi dunia es. Para kultivator dari aliansi 4 sekte terbang keluar dari sekte mereka dengan ekspresi marah di wajah mereka. Setelah melirik rumah mereka semua mencoba untuk pergi. Tetapi bagaimana mungkin para kultivator Suyu membiarkan mereka pergi begitu saja seperti ini? Wang Lin bergerak sangat cepat. Dia tahu apa akibatnya jika pria setengah baya yang sakit itu bertindak. Suyu akan memotong akarnya kali ini. Jadi akan sangat sulit bagi para kultivator dari aliansi 4 sekte untuk melarikan diri. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak lagi memikirkan hal ini. Sebaliknya, ia berubah menjadi ilusi saat ia terbang lebih cepat. Ia tidak berani berhenti karena aura biru tua itu sangat menakutkan. Segala sesuatu yang disentuh aura itu berubah menjadi es. Wang Lin tidak percaya ia akan selamat dengan mengandalkan keberuntungan. Tak lama kemudian, indera keilahiannya menyadari bahwa 1000 km jauhnya ada sebuah lubang di gunung salju. Disitulah Zhou Wutai mendarat. Tubuh Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung salju. Dia sama sekali tidak ragu saat memasuki lubang itu. Begitu dia masuk, dia melihat Zhou Wutai. Zhou Wutai tidak mati, tetapi dia hanya pingsan. Wang Lin segera mengambil tas penyimpanan Zhou Wutai dan pergi. Dia tidak berani berlama-lama di situ. Hampir pada saat yang sama ketika dia meninggalkan gunung bersalju, aura biru tua itu tiba. Seluruh gunung bersalju mulai menjadi gunung es. Saat Wang Lin terbang di langit, dia menggunakan indera keilahiannya yang kuat untuk menghapus indera keilahian Zhou Wutai dari tas penyimpanan. Dia tersenyum ketika menemukan kuali hujan di dalamnya. Tepat saat dia menyimpan tasnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat menara es dengan lebih dari 80 lantai muncul di hadapannya. Seorang wanita tua berjalan keluar dari sana. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan dingin dan mengangkat tangan kanannya. Wang Lin dengan cepat mundur dan menunjuk alisnya. Anggota inti keluarga Teng yang telah berubah menjadi iblis olehnya terbang keluar. Begitu iblis-iblis ini muncul, mereka melompat ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu menunjukkan ekspresi jijik saat dia menjentikan jarinya. Iblis-iblis itu dengan cepat dikelilingi oleh es biru. Wang Lin mengatupkan giginya dan berkata, "Meledak!" Boom! Tiba-tiba iblis itu meledak di dalam es biru dan berubah menjadi awan asap hitam. Tubuh Wang Lin tidak pernah berhenti. Dia menggunakan asap hitam untuk menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 1000 km jauhnya. Dia dengan cepat mulai berlari lagi. Pada saat yang sama, tangan kanannya menunjuk alisnya sekali lagi. Kali ini dia memerintahkan setiap iblis selain Zhu Ligao untuk meledak. Baru setelah beberapa detik melarikan diri, Wang Lin merasa bahwa beberapa iblis telah meledak. Meskipun asapnya sekarang lebih tebal, perasaan seperti jarum di punggung ini masih ada. "Kau tidak akan bisa melarikan diri." Suara muram wanita tua itu terdengar dari belakangnya. Menara es tinggi di 80 lantai itu muncul dari asap hitam dengan wanita tua itu duduk di atasnya. Ekspresi wajahnya gelap. Wang Lin tidak menoleh. Ia menepuk tasnya dan asap hitam mengepul. Asap hitam itu mengembun menjadi boneka transformasi asal. Wang Lin tiba-tiba berbalik saat tangannya membentuk segel dan kilat merah melesat keluar dari matanya. Kilat merah itu memasuki boneka itu saat ia berteriak, "Maju!" Tiba-tiba, boneka itu menyerang wanita tua itu dengan gila-gilaan. Wanita tua itu berdiri diam di puncak menara es. Tatapan jijik di matanya semakin kuat. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Tiba-tiba es dan salju di tanah berterbangan dan menghalangi boneka itu. Saat Wang Lin melarikan diri, matanya menjadi dingin saat dia berucap, "Meledak!" Kilatan merah muncul di mata boneka itu. Saat es dan salju menutupinya, boneka itu meledak. Ledakan boneka transformasi asal dengan kekuatan penuh sangat menakutkan. Di bawah kendali boneka itu, energi ledakan itu tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya energi itu diarahkan pada wanita tua itu. Pada saat yang sama di tengah ledakan itu, sambaran petir merah menyambar ke arah wanita tua itu. Petir merah ini adalah alam ji milik Wang Lin. Meskipun pengaruhnya terhadap para kultivator formasi jiwa tidak besar, namun tetap cukup untuk mengejutkan kesadaran mereka. Wanita tua itu tidak terlalu peduli dengan kilat merah. Tetapi dia sedikit mengernyit melihat ledakan boneka transformasi asal. Dia meletakkan tangannya di menara es, membuat sinar cahaya putih keluar dari semua jendela. Sinar cahaya putih ini mengembun di sekitar wanita tua itu, membentuk perisai es setebal 10 kaki. Namun wanita tua itu tidak pernah menyangka bahwa petir merah itu akan menembus perisai es itu begitu saja seolah-olah tidak ada di sana. Kebingungan ini menyebabkan perisai es di sekelilingnya melemah.
Tanpa kendali wanita tua itu, perisai es menyerap sebagian kerusakan yang menyebabkannya runtuh. Sisa ledakan itu langsung mengenai wanita tua itu. Pada saat itulah wanita tua itu tersadar kembali. Dia mendengus dingin dan jubah putihnya mengembang. Dengan beberapa suara letupan, ledakan boneka itu terhenti oleh formasi misterius di jubah putihnya. Begitu asap menghilang, wanita tua itu menghirup udara dingin. Dia kembali ke menara esnya tanpa sepatah kata pun dan hendak pergi. Tapi sayangnya sudah terlambat. Sebelumnya, ketika Wang Lin mengeluarkan boneka itu, dia membuat keputusan. Saat ini dia berada di titik hidup dan mati. Wanita tua itu jelas bukan seorang kultivator pembentukan jiwa tahap awal. Dia kemungkinan besar berada di puncak tahap pertengahan. Teknik wanita tua ini pasti mengandung wilayah kekuasaannya. Jadi jika dia tertangkap, itu akan terlalu berbahaya. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Jadi meskipun dia berlari, dia tidak lebih cepat. Tatapan Wang Lin menjadi tegas saat dia membuat keputusan. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat atau begitu kultivator suyu lainnya tiba, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Ia harus meraih kemenangan secepat mungkin sebelum wanita tua itu menganggapnya sebagai ancaman. Wang Lin sama sekali tidak ragu-ragu. Saat dia melemparkan boneka transformasi jiwa, dia menarik nafas dalam-dalam dan seutas benang tipis perlahan keluar dari tangannya. Secuil hukuman ilahi. Selain itu, dia juga bisa bersembunyi di dalam manik yang menentang surga. Namun itu adalah pilihan terakhirnya karena dia lebih suka menggunakan sedikit hukuman ilahi ini daripada membiarkan wanita tua itu melihat manik yang menentang surga. Manik yang menentang surga adalah rahasia yang paling terjaga dan tidak boleh diungkapkan. Namun jika dia tidak memiliki sedikit pembalasan ilahi ini, dia tidak punya pilihan selain memasuki manik yang menentang surga. Wang Lin memanfaatkan momen ketika wanita tua itu linglung oleh alam ji untuk mengaktifkan sedikit pembalasan ilahi. Potongan pembalasan ilahi ini adalah kartu as Wang Lin yang telah membantunya bertahan hidup melewati banyak krisis. Tetapi demi tetap hidup, ia masih menggunakannya hingga kini. Bukannya dia tidak mempertimbangkannya untuk menggunakannya untuk mengancamnya. Itu karena ada banyak kultivator suyu di sini. Dia bisa mengancamnya. Tetapi begitu dia pergi dan membawa kembali lebih banyak kultivator, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jadi situasi yang ideal adalah membunuhnya dengan sedikit pembalasan ilahi sebelum dia menyadarinya. Meskipun dia merasa sedikit patah hati saat menggunakannya, Wang Lin bukanlah orang yang bimbang. Sepotong pembalasan ilahi menghilang dan awan merah muncul di langit. Awan-awan ini muncul dengan sangat misterius. Dalam sekejap, awan-awan merah menutupi langit. Sedangkan aura biru tua, itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan awan merah. Aura biru tua itu bergerak menyingkir dari jalan awan merah seolah-olah tidak berani menghalangi jalan mereka. Inilah pemandangan yang disaksikan wanita tua itu saat ia pulih dari serangan Wang Lin. Dia tidak langsung menyadari apa ini. Tetapi saat dia melihat awan merah, dia merasa takut. Jadi dia tidak ragu untuk bersembunyi di dalam menara es. Pada saat ini, kupu-kupu merah berjubah putih menatap awan merah dengan tatapan ingin tahu. Pria setengah baya yang menyedihkan di belakangnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Penampilannya yang sakit-sakitan itu benar-benar menghilang saat ia menatap awan merah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar meninggalkan pekerjaannya melindungi kupu-kupu merah dan pergi ke awan merah. Tiba-tiba sambaran petir merah muncul di awan merah. Petir merah ini sangat cepat. Pada saat yang hampir bersamaan, petir itu mendarat di menara es. Seberkas petir merah itu tampaknya telah memicu seluruh awan. Suara gesekan dapat terdengar di dalam awan saat petir merah berkumpul membentuk sambaran petir ungu setebal lengan sebelum jatuh dari langit. Wanita tua itu hendak menghindar ke dalam menara es ketika ia menyadari bahwa sekelilingnya terkunci oleh suatu kekuatan penghancur yang membuatnya tidak dapat bergerak. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat balasan dari dewa ketika dia mengejar seorang junior transformasi asal. Betapapun bodohnya dia menyadari bahwa ini adalah hukuman ilahi yang mistis. Pembalasan ilahi ungu menghantam menara es. Menara es dan wanita tua itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Dia berbalik dan segera melarikan diri. Namun setelah bergerak sejauh 100 kaki, ia menyadari adanya indera ilahi yang kuat menyapu dirinya. Pada saat itu ketopong jerami di kepalanya bersinar dan indera ilahi itu segera menghilang. Tiba-tiba, energi ganas memancar dari ketopong jerami dan memasuki kepalanya. Itu menunjukkan gambar pria parubaya yang menghancurkan naga yang mendekat dengan cepat. Wang Lin ketakutan dan tidak sempat terkagum-kagum dengan kemampuan si ketopong jerami. Dia segera mengarahkan jarinya ke alisnya dan menghilang ke dalam ruang manik-manik yang menentang surga. Setelah petir ungu pembalasan ilahi menghancurkan menara es dan wanita tua itu, petir itu mulai menghilang perlahan. Awan merah di langit juga mulai menghilang. Tetapi tepat pada saat ini, pria parubaya dari Suzaku tiba.
Matanya tampak gila saat dia menatap awan merah itu. Kemudian dia mengeluarkan suara gemuruh dan aura yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba, awan merah yang menghilang itu mulai bergerak lagi. Melihat awan merah itu dengan cepat menghilang, hingga hanya tersisa satu, lelaki parubaya itu mengeluarkan raungan marah saat ia menyerbu ke tengah-tengah awan itu. Setelah merenung sejenak, dia menggenggam tangannya dan berteriak, "Rekan kultivator yang mendapatkan pembalasan ilahi, saya Uzi jadi Suzaku. Saya ingin meminta rekan kultivator untuk mendapatkan pembalasan ilahi lagi. Saya akan memberi Anda hadiah yang besar." Setelah sekian lama dan masih belum ada jawaban, lelaki parubaya itu mendesah. Ia mengulurkan tangan dan meraih udara. Terdengar teriakan saat lengan raksasa diselimuti aura biru terbang ke arahnya. Lengan itu mendarat di tangannya dan kemudian berubah menjadi debu. Makhluk ular itu hanya memiliki satu lengan. Ekspresi kupu-kupu merah tenang, tetapi ada jejak kemarahan yang tersembunyi. Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata perlahan, "Jika bukan karena binatang sialan ini yang menghancurkan keberuntunganku, maka aku pasti bisa menyelesaikan teknikku hari ini. Aku sudah sangat murah hati dengan hanya mengambil satu lengan." Kupu-kupu merah, ingatlah ini baik-baik. Kupu-kupu merah tidak berbicara. 7 orang di belakangnya hanya berani bersikap diam dan marah. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu bergerak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang kupu-kupu merah. Dia sekali lagi tampak sangat menyedihkan. Hampir semua kultivator dari aliansi 4 sekte tewas pada tahun setelah pertempuran. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk tetap bersembunyi di Suyu yang baru. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah tinggal di sana selama setahun, kupu-kupu merah mengikuti pria parubaya itu ke Suzaku. Adapun kuali hujan, tidak peduli seberapa keras para kultivator Suyu mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Mereka percaya bahwa kuali itu berada di tangan para kultivator aliansi 4 sekte yang masih hidup. Setelah Suyu mengambil alih negara, sejumlah besar manusia dari Suyu yang asli bermigrasi ke sana. Salju terus turun, membuat negara Suyu yang baru menjadi dingin selamanya. 3 tahun kemudian, tanah ini sepenuhnya menjadi milik Suyu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.